Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pola, barisan, dan deret bilangan yang ini merupakan materi di SMP ya, di SMP kelas 9 kalau nggak salah. Ya, berdasarkan buku kurikulum revisi 2013 ya. Oke, kita langsung aja pola bilangan. Nah, penggunaan noktah untuk mewakili suatu bilangan tertentu sebenarnya telah digunakan manusia pada zaman dahulu. Jadi zaman dulu itu untuk menyatakan suatu bilangan masyarakat itu menggunakan kerikil biasanya ya, kerikil. Nah, itu kalau diibaratkan dalam bentuk gambar itu berupa noktah gitu ya. Jadi untuk mewakili misalkan punya berapa ternak domba gitu kan, misalkan punya 5, nah mereka mewakilinya menggunakan apa? Kerikil. Makanya nota ini sudah sangat lama sekali ya digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Nah, uniknya penulisan noktah tersebut ternyata mengikuti pola yang didasarkan pada bentuk bangun datar atau bangun ruang. Ini kasus khusus ya, mungkin secara umum seperti ini. Jadi kalau ada bilangan diwakilkan oleh nota itu mengikuti suatu bentuk bangun datar, tapi enggak semuanya juga gitu loh. Cuman ada beberapa gitu ya, ada beberapa bilangan yang mewakili suatu pola bangun datar atau bangun ruang. Oke. Nah, secara definisi pola bilangan itu kan adalah susunan dari beberapa angka yang membentuk pola tertentu. Ya, membentuk pola tertentu. Nah, beberapa macam pola bilangan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pola bilangan garis lurus ya, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, sebenarnya untuk pola bilangan sendiri ada banyak macamnya ya. Jadi di sini kita batasi aja cuman pembahasannya 5 pola aja ya. Gitu. Untuk pola yang lain silahkan nanti dipelajari sendiri. Oke, baik, kita masuk ke pola pertama, yaitu pola bilangan garis lurus. Nah, pola bilangan garis lurus, nah ini menggambarkan noktah yang mengikuti pola garis lurus gitu ya. Jadi seperti gambar garis lurus lah gitu, si noktahnya gitu ya. Contohnya misalkan ini nih, ini ada 2 noktah gitu ya. Ini kan garis lurus ya, kalau kita tarik garis. Nah, ini mewakili bilangan 2 gitu. Kalau ini 3 berarti mewakili bilangan 3, mewakili bilangan 4 berarti ada 4 titik gitu ya. Nah, ini kalau dirumuskan adalah n gitu ya. Jadi kalau pola ke n bilangannya berarti ada n noktah dan disusun secara lurus gitu ya. Seperti itu. Ini berdasarkan polanya. Berikutnya pola bilangan persegi panjang. Nah, berarti apa? Mirip dengan tadi, tapi dia membentuk apa? Suatu bangun datar persegi panjang. Contohnya ya seperti ini nih. Ya, ini polanya nih 2, ini kan persegi panjang ya, ini juga persegi panjang, notah-notahnya tuh ya dengan angka ini 2 mewakili 6, 12, 20. Nah, dari pola ini kita bisa bentuk pola umum ya untuk pola bilangan persegi panjang. Nah, caranya gimana ya? Kita tinggal gunakan konsep luas. Untuk mencari jumlah titik ini adalah luas persegi panjang ya, panjang kali lebar gitu ya. Jadi kalau kita buat polanya itu n dikali n plus 1, dimana n nya itu si lebarnya ya, lebarnya, sedangkan n plus 1 itu panjangnya gitu. Jadi kalau kita cek misalkan pola kedua berarti kan 2 dikali 3 kan, coba 2 ya kan, ini ada 2, ini 3, seperti itu ya. Itu untuk pola bilangan persegi panjang. Jadi dirumuskan sebagai apa? N dikali n plus 1. Berikutnya pola bilangan yang ketiga apa? Persegi ya. Jadi kalau ini bangun datar persegi. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kalau ini berarti apa? Pembentukannya ya mirip dengan persegi panjang, cuman rumusnya ya sisi kali sisi ya. Nah, berarti jadinya apa? N kuadrat. Enggak ada masalah. Berikutnya pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga maka mewakili noktah yang membentuk bangun datar segitiga. Nah, seperti ini. Nah, ini ya
Ini kan banyak notanya 1, 3, dan ini bisa dibentuk persegi segitiga. Ini kalau kita susun ulang gitu ya. Misalkan segitiganya kita buat segitiga siku-siku ya ini ya. Misalkan ini digeser titik-titiknya atau noktanya kita geser merapat ke kiri, itu akan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini merupakan setengah dari pola bilangan apa? Ya, setengah dari pola bilangan persegi panjang. Ya, maka untuk pola bilangan segitiga itu tinggal pola bilangan persegi panjang dibagi dengan 2. Nah, kayak gitu. Ya, karena ini kalau kita ilustrasikan itu setengah dari persegi panjang ya. Iya, setengah dari persegi. Coba nanti kalian coba ilustrasikan ya. Ini 3 tuh kan rapat ke sini, 2. Ini setengahnya. Setengah kalau kita buat persegi panjang. Seperti itu. Next, pola yang terakhir yaitu pola segitiga Pascal. Nah, pola bilangan segitiga Pascal ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal pada tahun 1653. Nah, polanya saya yakin udah cukup familiar ya. Jadi pola segitiganya seperti ini. Yang pertama ini 1, 1, 1. Nah, pembentukannya ya, keunikan dari segitiga Pascal ini setiap angka di pinggirnya itu ya, di sisinya itu harus bilangan 1. Nanti untuk mengisi bilangan yang tengah kita tinggal tambahkan 2, kita isi di antara 2 bilangan di atasnya. Jadi misalkan ini 1, 1 di antaranya kan ada apa space gitu ya, 1 tambah 1 jadi 2. Yang bawahnya 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, dan seterusnya gitu ya. Ini juga sama, 1 4 3 3 6 3 1 4, dan seterusnya ya. Gitu, seperti itu. Nah, ini pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kalau dirumuskan ya untuk mengetahui jumlah bilangan yang ada di sini per barisnya, itu rumusnya adalah 2 pangkat ini 1 itu 2 pangkat 0. Ini 1 tambah 1 2 jadi 2 pangkat 1. 1 tambah 2 itu 2 pangkat 2 4, ini 8, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Maka bisa kita tuliskan rumusnya sebagai berikut, yaitu 2 pangkat n-1. Gitu ya. Ini penggunaan segitiga Pascal cukup beragam juga ya. Salah satunya itu menentukan koefisien dari perpangkatan ya, perpangkatan bilangan yang lebih dari satu suku gitu loh. Ya. Seperti itu. Nah, itu untuk pola bilangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal bagaimana sih kita melengkapi susunan bilangan. Dengan cara apa? Kita harus menangkap polanya terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini sebenarnya soal-soal yang seperti ini tuh sering muncul di psikotes ya. Biasanya psikotes ketika kita akan melamar pekerjaan itu sering adalah untuk tes seperti ini. Jadi ini cukup penting juga untuk kita kuasai gitu ya. Oke, untuk soal yang pertama ada pola nomor 1-nya itu 3 5 9 15 23 titik-titik 45. Nah, ini kita bisa lihat polanya dari angka-angka yang diketahui ya sebelum kita mengisi angka yang tidak diketahuinya. Misalkan dari sini nih 3 ke 5 itu kan plus 2. Ini plus 4, plus 6, plus 8. Nah, otomatis kita bisa perkirakan ya berdasarkan pola penjumlahan ini. Berarti ini ke sini berapa? Betul, jadi plus 10 gitu ya. Plus 12, plus genap lah gitu ya. Jadi kita bisa lengkapi ini plus 10, 12, 14, 16. Paham ya? Nah, berarti untuk yang di sini ya tinggal kita tambahin aja ya. 23 tambah 10 gitu ya. 33, 45 tambah 14, 59, 59 tambah 16, 75. Gampang ya? Nah, begitu juga dengan pola yang nomor 2 gitu ya. Pola nomor 2, ini nilai bilangan yang diketahuinya. Kita lihat polanya ya. 5 ke 10 plus 5, ini min 2. Ini plus 6, min 3. Plus 7, berarti min 4. Betul gitu ya. Yang ini minnya naik semakin berkurang. Kalau yang plusnya semakin bertambah gitu ya. Jadi ini bisa kita tuliskan min 4 plus 8 min 5. Nah, jadi kita dapat menentukan nilai berikutnya yaitu 14, 22 dan 17. Gampang ya. Jadi itu soal untuk
contoh soal untuk menyelesaikan pola bilangan. Baik, berikutnya kita akan masuk ke barisan bilangan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, barisan itu diartikan sebagai jajaran. Dengan demikian, kalau kita artikan secara bahasa gitu ya, barisan bilangan itu hanyalah suatu jajaran yang isinya bilangan gitu ya. Jadi jajaran bilangan aja gitu. Nah, namun dalam matematika itu barisan bilangan lebih dispesifik lagi didefinisikan sebagai apa? Jajaran bilangan yang memiliki aturan tertentu gitu ya antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Gitu. Nah, bentuk umum barisan bilangan itu U1, U2, U3 dan seterusnya ya. Jadi U1 ini suku pertama, suku kedua, kita sebutnya seperti itu ya. Suku ketiga dan sampai suku ke N. Gitu ya. Jadi UN itu suku ke N. Jadi kalau di sini U5, N-nya 5 berarti suku ke-5 dan seterusnya. Nah, berikutnya contohnya misalkan kita punya bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17. Gitu ya. Ini polanya gimana nih? Ini kan bertambah 3 ya, bertambah 3 dan seterusnya. Ini juga 3, 6 dikali 2 ini ya. Ya dikali 2, kali 2, kali 2, kali 2 dan seterusnya. Nah, yang ini polanya gimana nih polanya? Nah, polanya yang atas ya, pembilangnya itu bertambah 1, penyebutnya juga bertambah 1 ya. Seperti itu. Nah, ini pola bilangan contohnya ya, atau contoh barisan bilangan. Nah, ada dua jenis barisan bilangan yang akan kita pelajari ya, yang dipelajari di tingkat menengah pertama itu adalah barisan aritmatika dan geometri. Nah, di sini kita belajar ini karena barisan aritmatika dan barisan geometri itu cukup unik ya, cukup unik, spesial lah gitu, barisan yang spesial. Nah, spesialnya di mana? Kita coba bahas dulu ya untuk barisan aritmatika. Oke, barisan aritmatika itu keunikannya adalah dia memiliki ciri beda atau selisih antar sukunya itu tetap atau konstan. Ya, selisih. Jadi kalau selisih itu kan berarti penjumlahannya ya, atau selisih itu pengurangannya lah gitu. Pengurangannya bukan penjumlahan. Contohnya misalkan ini U1, U2, U4, U4, UN. Nah, ini berarti loncat dari U1 ke U2 ke U3 itu ditambah dengan suatu bilangan yang sama terus. Gitu ya. Itu disebutnya barisan aritmatika. Gitu. Nah, contohnya yang tadi ya, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Ini kan bertambahnya 3, 3, 3. Nah, ini berarti ini kita bisa masukkan atau kita bisa kategorikan sebagai apa? Barisan aritmatika. Nah, pertanyaannya, untuk barisan aritmatika sendiri kita bisa konstruksikan suatu rumus gitu ya untuk menentukan suku kesekian atau suku yang kita inginkan gitu ya. Misalkan kita punya suku ini berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Ini 6 suku atau sampai suku ke-6. Kita misalkan mau menentukan suku ke-100. Nah, kalau kita uraikan 1 sampai 100 itu kan capek juga ya. Ya kan? Kurang efisien lah gitu kan. Makanya kita coba konstruksikan rumusnya gitu ya. Rumus untuk menentukan suku ke N. Nah, untuk mengkonstruksikan rumus kita coba buat polanya terlebih dahulu ya, polanya. Jadi misalkan kita anggap suku pertama itu diketahui nilainya, sebut saja A gitu ya. Jadi suku pertama diketahui nilainya A gitu kan. Maka suku kedua pasti A ditambah B dong. Ya kan? Atau U1 ditambah B nilainya. Maka ini kita tulis A plus B. Suku ketiga juga sama, yaitu U2 ditambah B. U2 itu kita tadi udah dapat apa? A plus B. Maka U3 kita bisa simpulkan sebagai apa? A tambah 2B. Nah, ini berlaku terus ya. Kalau kita lihat perubahannya itu B-nya itu berubah 1B untuk U2. Untuk U3 2B. Berarti untuk U4 betul pasti A plus 3B gitu ya. Gitu. Jadi U4 tuh kan. U4 itu A plus 3B. Jadi ini kalau kita kaitkan suku ke dengan koefisien B-nya itu seperti N dikurangi 1 ya. Suku ke-nya dikurangi 1 untuk menjadi koefisien si B-nya. Maka ini bisa kita konstruksikan rumus umumnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Itu ya. Nah, ini rumus untuk barisan aritmatika. Contohnya gini.
tentukan rumus suku ke N dan nilai suku ke 50 tuh dari barisan bilangan genap. Nah, untuk mencari solusinya ya kita harus tahu dulu ya barisan bilangan genap itu aritmatika atau bukan gitu kan. Kita papai dulu kan, kita uraikan. Itu paling kecil genap positif aja ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat polanya bertambah 2 kan. Bertambah 2 dan seterusnya, otomatis dia termasuk barisan aritmatika. Nah, kalau kita konstruksikan rumusnya, pertama kita cari dulu ya, ini bedanya berapa nih gitu kan. Nah, untuk mencari beda, keunikannya kita bebas mengurangkan suku mana aja ya. Yang penting dia suku yang berdekatan. Bisa 4 dengan 2 kita kurangkan, 6 dengan 4, 8 dengan 6, itu boleh yang mana aja. Pasti hasilnya sama karena dia aritmatika, betul nggak? Oke, berikutnya dari barisan ini juga kita akan dapatkan nilai suku pertamanya berapa? 2. Nah, maka kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi ya. Rumusnya apa tadi? UN sama dengan A plus N min 1B. Tinggal kita masukkan nih, A-nya 2, B-nya 2. Nah, ini kalau kita mau mencari rumus suku ke N-nya, tinggal kita sederhanakan aja ini ya. Ya, ini untuk mencari rumus suku ke N-nya. Jadi ini 2 plus 2N min 2. 2 dikurangi 2 habis, jadi sama dengan 2N. Maka rumus suku ke N yang kita dapatkan adalah UN sama dengan 2N. Jelas ya. Kalau sudah ketemu rumus suku N-nya gitu ya, tinggal kita pakai untuk menentukan apa? Suku ke 50. Jadi tinggal masukkan ke rumus ini, dapatnya 2 dikali 50 sama dengan 100. Gampang ya. Oke, lanjut ke barisan, sekarang barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri itu ciri utamanya rasio ya, rasio perbandingan maksudnya ya. Rasio atau perbandingan antar sukunya itu tetap. Berikut polanya. Nah, polanya seperti ini. Jadi U1 dikali R. Jadi kalau ini identik dengan operasi perkalian ya, perbedaan antar barisnya itu. Perkalian atau pembagian. Itu kan temannya ya. Seperti itu. Contohnya yang tadi ya, ini ada contohnya 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12, 12 kali 2, 24, dan seterusnya. Ini polanya dikali 2 terus. Nah, sama halnya dengan barisan aritmatika, barisan geometri juga bisa kita konstruksikan rumus suku ke N-nya, ya, gunanya untuk menentukan suku yang kita inginkan. Pertama kita tadi ya, kita anggap U1 itu suku pertamanya bernilai A, ya. Maka kalau kita lihat polanya U1A, U2 berarti U1 dikali R. Maka kita dapatkan AR. U3, U2 kali R. U2-nya tadi apa? AR, maka akan didapat AR kuadrat. U4, UR, U3 dikali R, maka dapatnya AR pangkat 3 dan seterusnya ya. Ini kalau kita lihat pangkat si R-nya ya, polanya nih. Suku kedua 1, suku ketiga 2, suku keempat pangkatnya 3. Maka kita bisa simpulkan pangkatnya itu N-1 ya enggak? Jadi UN sama dengan AR pangkat N-1. Seperti itu. Oke, kita coba lihat soalnya sekarang. Nah, tentukan rumus suku ke N dan nilai suku ke 10 dari barisan geometri ini ya. Jadi ini barisan geometri, kita tentukan suku ke 10. Nah, langkah pertama, suku pertamanya kita sudah dapat 124. Nah, yang berikutnya kita tentukan rasionya. Ya. Kalau beda atau selisih tadi kita kurangkan, kalau ini bagi ya berarti ya. 512 kita bagi dengan 1024, atau bisa juga kita gunakan 256 dengan 512, atau kita bisa juga gunakan 128 dengan 256. Pokoknya yang mana aja yang menurut kalian lebih mudah. Yang penting dia dua suku yang berdekatan. Karena apa? Karena dijamin nilainya sama ya. Karena dia apa? Barisan geometri pasti sama. Nah, ini kalau kita sederhanakan ternyata nilainya sama berapa? Setengah. Sehingga untuk melakukan konstruksi rumus suku ke N-nya ya tinggal masukkan ke rumus UN sama dengan AR pangkat N-1 ya. Masukkan A sama R-nya. Jadi ini 1024, ini setengah N-1, tinggal kita selesaikan pakai sifat perpangkatan ya. Minggu kemarin kita sudah belajar perpangkatan, jadi kita dapatkan ini pangkat 1024 pangkatnya kedua ini aja gitu kan, karena 1 pangkat berapa pun itu 1.
Ini terus, dan dapatnya apa? 2 min 1 kan naik ke atas ya, jadinya 2048 dibagi 2 pangkat N. Nah, maka kita dapatkan rumus suku ke N nya apa? 2048 per 2 pangkat N. Nah, kalau sudah dapat rumus suku ke N nya gitu kan, maka nilai suku ke 10 nya adalah tinggal kita masukkan N sama dengan 10. Jadi 2048 dibagi 1024 sama dengan 2. Mudah ya. Oke. Next, sekarang kita masuk ke deret bilangan. Ya, tadi kita udah tahu apa itu pola, barisan gitu ya, dan sekarang kita masuk ke deret bilangan. Nah, kalau deret Nah, deret bilangan itu didefinisikan sebagai penjumlahan ya, penjumlahan dari suku-suku pada barisan bilangan. Ya, jadi penjumlahannya. Bentuk umumnya SN ini ya, ini notasi untuk barisan jumlah atau untuk deret bilangan itu merupakan jumlah U1, U2, U3 sampai UN. Ya, jadi SN itu adalah jumlah N suku pertama. Ya, jumlah N suku pertama. Jadi suku pertamanya apa? Dari juga jumlah N suku pertama. Contoh, tentukan S4 dari barisan bilangan ini. Nah, barisan 2, 7, 12, 17, 22, 27 dan seterusnya gitu ya. Maka kita tinggal S4 itu apa? U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Tinggal kita tambahkan 4 suku awal aja ya. 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 sama dengan 38. Gampang ya. Nah, lebih spesifik, deret bilangan yang akan kita bahas adalah deret bilangan pada barisan aritmatika gitu ya, dan deret bilangan pada barisan geometri. Nanti kita sebutnya deret aritmatika dan deret geometri seperti itu ya. Gitu. Jadi ini kelanjutan dari yang tadi. Oke, sekarang deret aritmatika. Deret aritmatika pertama dulu ya. Nah, untuk deret aritmatika kita sudah tahu ya, kalau dia ciri utamanya itu selisih atau beda antar sukunya itu konstan atau tetap. Nah, kita akan konstruksikan rumus SN-nya ya. Rumus jumlah N suku pertama itu seperti apa? Karena kalau misalkan jumlah suku yang akan kita tambahkan itu banyak gitu kan, nggak akan efektif tuh kalau kita kerjakan manual gitu kan, atau satu-satu itu kan sangat merepotkan. Maka diperlukanlah suatu formula atau rumus untuk menyederhanakan penjumlahannya. Nah, cara mengkonstruksikan rumusnya kita uraikan aja ya. Suku pertama dari deret aritmatika itu kan seperti ini nih. A, U2 nya itu A plus B, U3 nya itu A plus 2B. Maka UN min 1 ya, sebelum N ya, sebelum N kan ada N min 1 tuh, maka A plus N min 1 dikurangi 1 jadi N min 2B ya kan, ini baru N min 1. Jelas? Jadi kan suku yang di sininya kurangi 1 aja ya, N min 1 kurangi 1 berapa? N min 2, jadi seperti ini. Nah, kemudian karena kita mau mencari SN kan tinggal kita tambahin ini semua nih, kita tambahin seret, dapatnya A plus A tambah B plus, terus ini kita tulis terus ya, ini kita tulis ujung-ujungnya, jadi kita tulisnya seperti ini. Jelas? Nah, kemudian kita balik aja penulisannya. Jadi yang di bawahnya kita tulis lagi, kita tulis ulang yang atas, cuman susunannya kita balik. Yang ini jadi di depan ya, yang ini jadi di belakang gitu ya. Jadi seperti ini susunannya. Jelas ya? Atas susunannya gini. Kalau ini susunannya dari UN ke U1 gitu ya. Nah, kemudian idenya adalah kita tambahkan keduanya gitu ya. Kita tambahkan keduanya, maka akan didapat apa? SN tambah SN apa? 2SN. Nah, yang merah dengan yang merah kita tambahkan coba. A ditambah A, 2A, ini tetap N-1B gitu kan. Sekarang yang biru dengan yang biru nih. A plus A, 2A. B ditambah N-2B, jadinya N-1B dong. Benar ya? Ini kan ada min 2B ditambah B kan jadi min 1B. Nah, betul. Yang ini berarti dengan yang ini ya. Yang tengahnya itu nanti sama deh. Dia pasti caranya ngikutin sama dengan yang depan ya. Jadi antar suku yang berhadapan itu kita tambahkan. Yang ini dua suku terakhirnya sama ya. A ditambah A, 2A. N-2B
ditambah B N-1B. Ini yang terakhir. Ini nggak saya tulis ya, yang ini terakhir aja. A tambah A 2A N-1B. Jadi yang tengah itu ternyata sama juga bentuknya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini ada polanya ya. Ini gitu ya. Ini. Betul nggak? Ini sama semua nih, yaitu 2 plus 2A plus N-1B. Dan ini kalau kita tambahkan, ada berapa banyak suku? Ada sebanyak N suku kan tadi ya. Ya kan, ini kan U1 sampai UN, jadi ada sebanyak N suku. Jelas? Nah, kemudian kalau dia ada sebanyak N suku, maka kita bisa ubah menjadi suatu bentuk perkalian ya, karena bilangannya sama. Jadi N dikali dia. Seperti misalkan 2, ini seperti definisi apa? Bukan definisi perpangkatan. Misalnya ini 2 ditambah 2 ditambah 2. Definisi perkalian ya. 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya ada 3 kali, berarti sama aja dengan 3 dikali 2 gitu ya. Nah, ini kalau ini 2A plus N-1B ada sebanyak N kali ya, N suku. Berarti tinggal kita kalikan N. Nah, sehingga kita dapatkan rumus Sn-nya adalah N per 2, 2A plus N-1B. Gitu. Nah, ini formulanya ya. Ini harap diingat. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang berkaitan jumlah deret aritmatika, kita bisa gunakan formula ini gitu ya. Ini tolong diingat nih. Nah, contohnya gini. Pertambahan hasil produksi mobil ya pada suatu pabrik tiap bulannya mengikuti barisan aritmatika. Jadi pertambahannya itu konstan gitu ya. Jika produksi mobil pada bulan pertama adalah 100 unit dan pada bulan keempat adalah 160 unit, berapakah jumlah mobil yang diproduksi oleh pabrik pada tahun tersebut? Nah, jumlah mobil yang diproduksi pada pabrik pada tahun tersebut. Nah, berarti kalau jumlah tahun berarti berapa? Betul, 12, berarti S12 yang ditanyakan ya. Cuman di sini yang diketahuinya adalah A dan U4. Oke, jadi di sini suku pertamanya 100, suku keempatnya 160 gitu ya. Ini diketahuinya. Kita mau mencari S12, sorry. Nah, dari sini kita cari bedanya dulu ya. Cari bedanya dengan cara apa? Kita uraikan si U4. U4 itu rumusnya adalah A plus 4 min 1B ya kan, N-1B. Jadi kita dapatkan 100 ya kan. 3B sama dengan 160. Nah, dari sini kita dapatkan 3B-nya berapa? 60, B-nya 20. Artinya setiap bulannya produksinya bertambah 20 unit gitu. Ya. Nah, kalau sudah ketemu B-nya ya kita tinggal carikan langsung pertanyaannya ya. S12 itu kan N per 2 atau 12 per 2 dikali 2A plus N-1 atau 12 min 1 dikali B. Ya, jadi si N-nya kita langsung ganti dengan 12. Nah, A dan B yang kita dapatkan itu tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi ini 6 dikali 2 kali 100 ditambah 11 kali 20. 6 kali 200 ditambah 220 sama dengan 6 kali 420 sama dengan 2520 unit. Jadi selama tahun tersebut jumlah mobil yang diproduksi adalah 2520 unit. Gampang ya. Oke, next kita masuk ke deret geometri sekarang. Nah, untuk deret geometri sama ya, kita juga harus bisa mengkonstruksikan rumus Sn-nya ya. Nah, cara konstruksi rumusnya mirip dengan deret aritmatika ya. Jadi kita uraikan dulu U1 sampai UN-nya seperti ini. Kemudian kita tambahkan ya, Sn sama dengan A plus AR kuadrat dan seterusnya. Nah, ini si A-nya kan di setiap suku ada A nih. Boleh kita sederhanakan dengan cara apa? A-nya dikeluarin. Jadi A dalam kurung 1 ditambah R tambah R kuadrat tambah terus sampai R pangkat N-1. Nah, kemudian kedua ruas ini ya, Sn dan ini itu kita kalikan R. Jadi RSN maka bentuknya jadi A dikali R, ini jadi AR kuadrat, yang ini AR pangkat 3, yang terakhir jadi AR pangkat N. Nah, ini sama juga ya. Ternyata setelah kita kalikan dengan R, tetap setiap sukunya ada A-nya. Jadi kita keluarkan si A-nya juga.
R kuadrat, R pangkat 3, Rn. Ini sisa yang ada di dalam ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari dua persamaan ini kita bisa kurangkan. Ya, kita kurangkan. Karena ini sama-sama A ya, yang dalamnya tinggal kita kurangi aja ya. Karena kan sama-sama dengan sama-sama A, sudah satu suku. Sn dikurangi Rsn itu sama aja dengan 1 min R kali Sn. Yang ini R-nya kita coret dodet, dodet, dodet gitu ya. Nanti yang tersisa tinggal ujung yang atas sama ujung yang bawah kanan. Jadi 1 dikurangi Rn. Ini kurangi ya. Maka kita dapatkan rumus Sn-nya adalah A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah gitu, ini rumusnya. Jadi ini tolong diingat. Oke, next kita masuk ke contoh soalnya. Pak Seno memiliki sepotong kayu. Nah, kemudian ia memotongnya menjadi 6 bagian mengikuti aturan deret geometri. Apabila potongan terpendek adalah 3 dan potongan terpanjang itu 96 cm, berapakah panjang kayu Pak Seno mula-mula? Nah, di sini berarti kita harus mencari apa? Karena ada 6 bagian S6 dan yang diketahui adalah A dan U6 karena yang terpanjang kan suku ke-6, kita asumsikan seperti itu ya. Nah, kalau kita mau mencari S itu kan butuh R ya, maka kita sama kayak tadi, kita cari R-nya dulu. U6 kita uraikan jadi AR pangkat 6 min 1 sama dengan 3 ya kan, A-nya 3, R pangkat 5 sama dengan 96. 96 ini siapa ya? Ya U6 tah. Nah, nanti R pangkat 5-nya sama dengan 96 bagi 3, 32 sama R-nya sama dengan 2. Ya udah langsung aja kita masukkan ke rumus S6 sama dengan A dikali 1 min R pangkat 6 per 1 min R. Jadi kita masukkan 3 dikali 1 min 2 pangkat 6 per 1 min 2. Ini dapatnya 189. Saya. Oke, nah mungkin itu materi yang dibahas hari ini ya. Nah, berikutnya ada beberapa soal dan pembahasan yang berkaitan dengan barisan dan deret bilangan geometri ya. Oke, yang pertama soal dan pembahasan. Perhatikan gambar ini ya, gambar noktah ini. Jadi kalau kita jadikan, jadi kalau misalkan tanyakan, tentukan banyak noktah yang dibatasi oleh garis merah pada pola ke-10. Ini kan pola pertama ada 1 gitu ya. Pola kedua ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 6 ya, 16 gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Kita tinggal tentukan polanya dulu ya, polanya. Oke, solusinya ini pola bilangan ganjil adalah 2n-1. 2n-1. Ini kuncinya ya. Pola bilangan ganjil adalah n-1. Oke, kita lanjut. Kenapa kita harus tahu pola bilangan? Karena di sini kalau kita lihat ini bentuk bangunnya bentuk bangun persegi ya. Ya kan? Jadi pola bilangan persegi, cuman banyak noktahnya itu berupa bilangan ganjil. Ini 1, ini 3, ini 5 gitu. Makanya kita harus tahu atau ingat pola bilangan ganjil dulu ya. Pola bilangan ganjil itu 2n-1. Kalau pola bilangan genap 2n ya gitu. Nah, kita coba konstruksikan yang pertama dulu ya. 1, ini pola ke-1, pola kedua itu luas persegi ini ya. Yang apa? Yang sisinya itu sebanyak mengikuti bilangan ganjil dikurangi dengan persegi yang kecil. Jadi 8, ini juga sama 5 ya, 5 kali 5 dikurangi dengan yang 3 kali 3. Dan seterusnya. Jadi ini seperti persegi dikurangi dengan persegi sebelumnya ya, luas persegi dikurangi dengan luas persegi pola sebelumnya. Itu cuman sisi perseginya itu berupa bilangan ganjil. Jadi kalau kita tuliskan ini rumus untuk pola bilangan ganjilnya ya, yang segitiga gedenya apa, yang persegi gedenya 2n-1 kuadrat ya kan, ini pola bilangan ganjilnya nih. Kalau kita perseginya berarti tinggal dikuadratin dikurangi pola bilangan ganjil sebelumnya ya, sebelumnya itu adalah 2n-3. Dari mana nih?
pola bilangan ganjil ke n-1 ini kan ke n 2n-1. Kalau ke n-1 atau yang sebelumnya itu tinggal masukin aja n-1 nya ke rumus n ini. Jadi 2 dikali n-1 dikurangi 1 dapatnya 2n dikurangi 3. Maka dapat ini. Ya, jadi ini rumusnya. Nah, kalau kita uraikan ini dapatnya 4n kuadrat min 4n plus 1. Ini dikurangi 4n kuadrat min 12n plus 9 yang ini ya. Kalau kita sederhanakan dapatnya 8n dikurangi 8. Nah, sehingga pola ini kita bisa patenkan sebagai apa? Pola ke n untuk banyak nota yang dibatasi garis merah, yaitu apa? 8n min 8. Dan pola ini hanya berlaku untuk n yang lebih besar dari 1. Karena untuk yang 1 ini sudah tetap ya. Jadi nilainya dia pasti 1. Jelas? Nah, kalau sudah ketemu polanya ya tinggal kita masukkan ke mana? Ke pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah jadi banyak nokta yang dibatasi oleh garis merah pada pola ke-10 adalah 8 dikali 10 dikurangi 8. Ya. 80 dikurangi 8 berapa? 72 gitu ya. Jelas? Oke ya. Oke, next soal dan pembahasan yang kedua. Tentukan, nah ini jumlah ya, penjumlahan 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 tambah 1/20 tambah dan seterusnya sampai 1/90. Nah ini kalau kita langsung kerjakan dengan cara penjumlahan, otomatis sesuai dengan sifatnya kan harus disamain dulu penyebutnya nih. Bayangkan ya, kita harus mencari KPK dari semua bilangan ini, tentunya akan repot sekali. Nah di sini kalau kita teliti lebih jauh, kita bisa mengikuti polanya ya. Coba kita lihat polanya. Yang 2 ini 1 kali 2 yang bawah ya. 6 ini 2 kali 3. 12 ini 3 kali 4. 20 itu 4 kali 5. 90 itu 9 kali 10. Betul ya? Nah, ternyata 1/1 kali 2 itu bisa kita nyatakan sebagai apa? 1/1 dikurangi setengah. Benar. 1/2 kali 3 juga bisa kita nyatakan sebagai 1/2 dikurangi 1/3 dan seterusnya ya. Gitu. Nah ini kalau kita buka kurungnya, nah seperti ini bentuknya. Jadi yang tengah ini dia akan saling menghilangkan. Min setengah tambah setengah habis, min 1/3 tambah 1/3 habis, min 1/4 nanti di sini ada plus 1/4, plus 1/9 nanti di sini ada min 1/9. Aman ya. Jadi yang tersisa nanti tinggal ujung-ujungnya aja, 1/1 dikurangi 1/10. Maka akan didapat 9/10. Jelas ya, jadi kita harus paham pola itu seperti itu. Oke, next kita soal dan pembahasan yang ketiga. Sebuah deret aritmatika itu terdiri dari n suku. Nah sebenarnya n-nya itu suku ganjil ya. Jumlah semua sukunya 260, besar atau nilai suku tengahnya 20, serta beda deret tersebut adalah 3. Maka U6 berapa? Nah, di sini yang diketahui SN-nya ya. SN-nya 260, UT jadi suku tengahnya itu 20, B-nya itu 3. Nah, sekarang untuk mencari U6 kita selalu butuh A dan B ya kan? B-nya sudah ketemu, tinggal mencari A-nya. Nah, karena N-nya ganjil, maka suku ke tengahnya itu apa? N+1 dibagi 2. Contohnya misalkan anggap aja ini sukunya ada 5 deh. Berarti suku tengahnya adalah 5 tambah 1 bagi 3. Bagi 2 berapa? 3. Berarti suku tengahnya adalah suku ketiga. Gitu ya. Jadi si T-nya ini kalau kita rumuskan adalah N+1/2. Jelas? Nah, UT itu kalau kita rumuskan adalah A plus T-1B. Maka tinggal kita ganti T-nya dengan N+1 tambah 2/2. Jadi kita masukkan ya. T-nya ganti N+1/2. Nanti kalau kita sederhanakan A-nya itu jadi 2A/2. Ini N-1/2. Ya, ini tinggal ini kan 2/2 nih. Si satunya 2/2 gitu kan. Nanti kalau kita sederhanakan lagi 2A plus N-1B. Ini sama aja dengan A plus UN. Ya, karena 2A itu kan A plus A. Sedangkan A plus N-1B itu adalah UN. Gitu. Jadi UT ternyata rumusnya adalah apa? Suku tengah itu adalah rumusnya A ditambah UN dibagi 2. Ya, untuk deret aritmatika.
ini bernilai 20. Ini tolong diingat ya rumusnya ya. Jadi untuk deret aritmatika nanti suku tengah itu adalah A plus UN dibagi 2. Sehingga dari sini kita dapatkan A plus UN sama dengan 40. Jelas ya. Nah, di sisi lain kita punya pertama ini ya. Ini simpan dulu, keep. Nah, kemudian kita punya SN-nya itu berapa? N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Ini rumusnya. SN itu 260. Nah, 2A plus N-1B ini juga bisa dinyatakan sebagai A plus UN dong, ya kan? A plus UN-nya siapa? Nah, tadi 40. Jadi kita bisa masukkan 40. Ini tinggal kali silang. N-nya sama dengan berapa? 13. Jadi ternyata ada berapa? 13 suku. Si deret aritmatikanya terdiri dari berapa? 13 suku. Nah, N-nya sudah ketemu 13, maka kita bisa cari ya, UT-nya itu sama dengan 7 berarti kan. Kalau ada 13 berarti suku tengahnya adalah suku ke-7. Rumusnya apa? A plus 6B. Nilainya berapa tadi? 20. Maka kalau kita masukkan B-nya dapatnya, kita masukkan B dapatnya A plus 20 min 6 dikali 3 sama dengan 2. Jadi suku pertamanya 2. Sehingga U6 itu sama dengan A plus 5B 2 ditambah 5 kali 3 sama dengan 5 kali 3 berapa? 15 tambah 2 17 ya, harusnya 17, sorry ini maaf salah ngetik, harusnya 17 bukan 19 ya. Seperti itu. Jadi secara umum seperti itu. Jadi nanti kalau kedepannya untuk mencari soal seperti ini kita tinggal langsung aja gunakan si rumus UT-nya ya. Oke, soal terakhir yaitu sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Bola tersebut kemudian memantul dengan ketinggian sebesar 3 meter pada pantulan pertama. Setelah itu bola tersebut terus memantul dengan ketinggian sebesar 3/4 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola tersebut sampai pada pantulan kelima ya. Nah, pantulan itu kan gini ya, kalau lintasan itu kan ada lintasan turun ya kan. Ketika bola turun, ada lintasan ketika bola itu naik gitu ya. Kalau yang seperti ini sama sih pasti ya, turun naiknya pasti sama, cuman awalnya itu beda. Nah, jadi lintasan bolanya dibagi 2, ada lintasan turun dan lintasan naik. Untuk lintasan turun dulu. Nah, lintasan turun berarti A-nya 4, R-nya 3/4, ya kan? Nah, jadi A-nya yang mana? Ya, tadi ya, bola itu dijatuhkan dari awalnya berapa? 4. Sedangkan R-nya berapa? Kemudian lintasan turunnya ini kan 3/4 kalinya ya dari sini. Maka S5, nah S5 ya, pantulan kelima itu kan berarti turunnya sudah terjadi sebanyak 5 kali ya. Nah, jadi kalau pantulan kelima berarti turunnya 5, naiknya juga 5. Oke, kita tinggal masukkan ke rumus SN-nya. S5 A1 min. Nah, ini seperti ini. Kita nggak masukkan dulu karena R yang turun sama R yang naik itu sama, nanti kita bisa gabungkan ya. Sedangkan lintasan naik A-nya, nah yang membedakan kalau lintasan naik A-nya itu 3 karena dia dari pantulan ya. Jadi pantulan pertama A-nya 3, nanti kita masukkan ke sini dapatnya 3. Nah, maka lintasan totalnya ya tinggal kita tambahin ya, 4 dikali 1 min R pangkat 5 per 1 min R. Ini sama. Nah, ini karena ini sama, 4 tambah 3 berapa? 7. Jadi ini tinggal 7 dikali ini semua ya. R-nya kita masukkan sekarang 3/4. Ini kalau kita sederhanakan semua ya, dapatnya 5467 per 256 sama dengan 2191 per 256. Itu apa namanya? Panjang lintasan yang dilalui oleh si bolanya. Oke, nah itu ya. Itu untuk kesempatan kali ini saya sudah bahas tentang pola ya, review bola, pola, barisan dan deret bilangan. Berikut dengan soal dan pembahasannya ya. Itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.